Abdullah bin Abbas, lautan ilmu dan tinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ilmu merupakan sesuatu yang mulia yang diinginkan seseorang, sesuatu yang paling utama yang dicari penuntutnya, serta hal paling bermanfaat yang diraih oleh seseorang. Ilmu itu adalah lebih baik daripada harta, sebab ilmu itu akan menjagamu, sedangkan harta, maka kamulah yang akan menjaganya. Ilmu akan bertambah jika diamalkan, sedangkan harta berkurang jika digunakan. Dan mencintai seseorang yang berilmu adalah bagian dari pengalaman agama. Melalui perantara ilmu, orang dapat meraih ketaatan dalam hidup dan menjadi buah pembicaraan yang baik serta dapat memberikan manfaat setelah wafatnya. Sedangkan fungsi harta hilang seiring kematian pemiliknya. Para penumpuk harta itu mati hatinya meskipun mereka masih hidup, sedangkan para ulama kekal sepanjang masa walau telah tiada. Bahkan teladan baik mereka terdapat dalam hati banyak orang. Melalui perantara ilmu, orang dapat meraih ketaatan dalam hidup dan menjadi buah pembicaraan yang baik serta dapat memberikan manfaat setelah wafatnya. Sedangkan fungsi harta hilang seiring kematian pemiliknya. Para penumpuk harta itu mati hatinya meskipun mereka masih hidup. Sedangkan para ulama kekal sepanjang masa walau telah tiada. Bahkan teladan baik mereka terdapat dalam hati banyak orang. Pada kesempatan kali ini, kita akan menyelami kehidupan Ibnu Abbas. Beliau adalah sosok cendekiawan umat pada zaman Rasul, seorang pakar fikih dan ahli tafsir. Anak dari paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dijuluki Abul Abbas. Dilahirkan di Syi'ab, yang merupakan tempat pengasingan di sela-sela masa boikot kaum Quraisy terhadap Bani Hashim. Tepatnya beberapa waktu sebelum berakhirnya masa boikot mereka, sekitar 3 tahun sebelum masa hijrah Nabi ke Madinah. Ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, Ibnu Abbas baru berusia 13 tahun. Meskipun demikian, ia telah menyertainya selama kurang lebih 30 bulan. Ia memiliki wajah yang tampan, berperawakan tinggi, berwibawa, memiliki akal yang sempurna, jiwa yang bersih, dan termasuk golongan orang-orang terkemuka. Ibnu Abbas pindah bersama kedua orang tuanya ke Madinah pada tahun pembebasan kota Mekah. Namun, ia sudah masuk Islam sebelumnya. Dalam sebuah riwayat sahih, Ibnu Abbas bercerita, "Aku dan ibuku termasuk dalam golongan orang-orang lemah yang tertindas. Aku dari golongan anak-anaknya, sedangkan ibuku dari golongan kaum wanitanya." Semenjak pertama kali bertemu dengan Nabi dan para sahabat, Ibnu Abbas tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk menimba ilmu dari mereka dan menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Tidak ada waktu yang terbuang percuma. Demi Allah, sikap yang demikian merupakan sifat mereka yang memiliki cita-cita tinggi. Abdullah bin Abbas memiliki kedekatan khusus dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kelebihannya dalam memahami dan menafsirkan Al-Quran serta hadis membuatnya dijuluki sebagai lautan ilmu dan tinta Rasulullah. Abdullah bin Abbas telah menjadi pusat rujukan bagi banyak orang dalam memahami ajaran Islam. Beliau dikenal dengan hafalannya yang kuat, bahkan luar biasa. Juga mempunyai kecerdasan dan kepandaiannya yang sempurna. Argumentasinya seterang dan sejelas sinar matahari. Dalam dialog dan diskusinya, ia tidak hanya membuat lawan bicaranya merasa puas dengan pendapatnya, namun juga membuat orang merasa iri dengan keindahan logika dan kecerdasan dialognya. Dari Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dituturkan bahwa seseorang datang bertanya kepadanya, Ibnu Umar, tentang langit dan bumi yang dalam firman Allah dinyatakan, أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ
أفلا يؤمنون Yang artinya, langit dan bumi keduanya dahulu menyatu, kemudian kami pisahkan antara keduanya. Quran Surah Al-Anbiya ayat 30. Lalu Ibnu Umar menjawab, temuilah syekh ini, maksudnya ialah Ibnu Abbas, dan tanyakan kepadanya. Sesudah itu kemari dan beritahukan kepadaku apa yang dia katakan. Orang itu pun pergi menemui Ibnu Abbas dan bertanya hal tersebut. Ibnu Abbas menjawab, dahulu langit-langit itu menyatu dan tidak menurunkan hujan. Begitu pula bumi, ia dipisahkan lalu tumbuhlah tumbuh-tumbuhan. Orang itu kembali menemui Ibnu Umar guna memberitahukan jawaban tersebut. Lantas ia berkomentar, sungguh Ibnu Abbas sudah diberi ilmu. Dia benar, seperti itulah keadaan langit dan bumi dahulu. Selain cerita tersebut, ada salah satu cerita yang juga membuktikan sifat fatonah dari Ibnu Abbas, yaitu tentang mematahkan argumentasi kaum Khawarij. Di tengah masa peperangan antara Ali dan Muawiyah, sekelompok orang membelot dari kelompok Khalifah Ali. Mereka tidak hanya mengkafirkan Ali dan Muawiyah, tapi juga melakukan tindakan-tindakan yang sangat ekstrim. Melihat hal ini, Ibnu Abbas memutuskan untuk menemui mereka dengan tujuan menjelaskan kebenaran dan menghilangkan keraguan yang mungkin ada dalam pikiran mereka. Ibnu Abbas bercerita, pada suatu saat ketika kelompok Khawarij memisahkan diri dan berkumpul di daerah mereka sendiri, saya meminta izin kepada Ali, wahai Amirul Mukminin, bolehkah saya menunda pelaksanaan sholat zuhur hingga mataharinya teduh agar saya bisa berdialog dengan mereka? Ali khawatir terjadi sesuatu pada saya, namun saya meyakinkan bahwa insya Allah tidak akan terjadi apa-apa. Saya memilih pakaian terbaik sebelum bertemu dengan mereka. Saat tiba di tempat mereka, saya mendapati mereka sedang tidur siang setelah beribadah dengan tekun. Mereka memiliki tanda-tanda kerja keras di tangan dan bekas sujud yang jelas di dahi. Ketika saya masuk, mereka menyambut saya dengan ramah dan bertanya alasan saya datang. Saya menjelaskan bahwa saya ingin berbicara tentang para sahabat Nabi, orang-orang yang paling ahli menafsirkan wahyu Allah. Meskipun sebagian dari mereka menyarankan untuk tidak berbicara dengan saya, namun sebagian lainnya bersedia. Saya bertanya pada mereka, apa yang membuat kalian membenci anak paman Rasulullah dan menantunya, serta orang yang pertama kali beriman kepadanya, yaitu Ali? Bahkan semua sahabat Rasulullah ikut bergabung dan mendukungnya. Mereka menjawab, ada 3 hal yang buat kami membencinya. Saya bertanya lagi, apa itu? Mereka menjawab, pertama, dia mengambil keputusan hukum kepada manusia dalam agama Allah, padahal Allah menegaskan, menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Saya menjawab, ada lagi yang lain? Mereka menjawab, kedua, dia berperang dan membunuh musuh, tapi tidak menawan dan tidak mengambil harta rampasan mereka. Jika musuh itu kafir, maka harta rampasan mereka halal dirampas. Namun jika mereka beriman, maka tidak boleh membunuh mereka. Saya menanggapi, ada lagi yang lain? Mereka menjawab, terakhir, dia mencabut ketetapan dirinya sebagai Amirul Mukminin dalam perjanjian damai. Padahal jika dia bukan Amirul Mukminin atau pemimpin orang-orang mukmin, berarti dia adalah Amirul Kafirin atau pemimpin orang-orang kafir. Aku menanggapi, bagaimana pendapat kalian bila kusebutkan dalil dari Al-Quran dan kuberitahu hadis Nabi kalian? Apakah kalian akan kembali ke golongan mayoritas kaum muslimin? Mereka menjawab, ya. Aku berkata, pertanyaan kalian bahwa dia, Ali radhiyallahu anhu, bertakhim kepada manusia dalam agama Allah, bukankah Allah berfirman, يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل
ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, janganlah kamu membunuh hewan buruan ketika kamu sedang berihram haji atau umroh. Siapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, dendanya ialah menggantinya dengan hewan-hewan ternak yang sepadan dengan hewan buruan yang dibunuhnya, menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu, sebagai hadiu, hewan kurban yang dibawa sampai ke Ka'bah, atau membayar kifarat dengan memberi makan orang-orang miskin atau berpuasa, seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu, agar ia merasakan akibat buruk dari perbuatannya. Allah telah memaafkan perbuatan yang telah lalu. Siapa kembali mengerjakannya, pasti Allah akan menyiksanya. Allah Maha Perkasa lagi Maha memiliki kekuasaan untuk membalas. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman tentang seorang istri dan suaminya. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. Yang artinya, jika kamu para wahli khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah atau perdamaian, niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Setelah penjelasan yang sangat terang seperti matahari, sekitar 20.000 orang dari Khawarij kembali ke barisan kaum muslimin, bersatu dengan pasukan Ali radhiyallahu anhu. Adapun 4.000 orang lainnya tetap pada pendirian mereka, lalu mereka diperangi karena itu. Menakjubkan sekali sikap Ibnu Abbas itu. Semoga Allah meridhoi penafsir Al-Quran dan habrul ummah ini. Usai menempuh perjalanan hidup yang panjang penuh perjuangan, pemberian, pengorbanan, penyebaran ilmu, serta bertakwa kepada Allah, habrul ummah Abdullah bin Abbas akhirnya berbaring di atas ranjang kematian. Abdullah bin Abbas juga terlibat dalam berbagai peristiwa penting dalam sejarah Islam, seperti penulisan wahyu Al-Quran, penafsiran Al-Quran, dan perumusan hukum-hukum Islam. Kisah Abdullah bin Abbas mengingatkan kita akan pentingnya pengetahuan dan pemahaman dalam menjalankan ajaran Islam. Warisannya yang kaya akan ilmu dan kebijaksanaan menjadi sumber inspirasi bagi umat Islam di seluruh dunia. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk video-video yang memberikan inspirasi dari kisah-kisah Islam. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.